Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahu qawim ila yaumiddin ajma'in amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa 'ainin la yusma' wa 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa nafsin la tashba'. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan karunia yang tiada terkira. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal baik dari kita senantiasa mendatangkan keberkahan, dan juga Allah terima segala amal baik kita, Allah berkenan pahalanya untuk kita semuanya. Amin. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah yang kita nantikan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang berkaitan bab yang pertama adalah babul ikhlas wa ihdharun niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Ini sangat prinsip sekali, karena bagaimana semua amal ibadat kita, kebaikan kita ini butuh yang namanya niat. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin, niyatul mu'min khairum min amalihi. Bisa jadi lebih baik dari amalnya. Orang sudah niat baik, tapi ketika amalannya tiba-tiba buyar, dia sudah mengharapkan bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ada orang yang satu berniat, satu tidak berniat, sama-sama nggak punya kesempatan untuk beramal dari apa yang dia niatkan tadi. Maka tetap orang yang berniat akan mendapatkan pahala yang sudah dia niatkan. Adapun orang yang tidak punya niat sama sekali, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan. Ya, amal saja dia tidak lakukannya, niat saja dia tidak, apalagi amal yang ingin dia lakukan. Nah, maka pentingnya niat. Bahkan dalam kitab Arba'in, hadis Arba'in Nawawi, ya, itu hadis yang pertama pun juga disebutkan tentang pentingnya niat. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga beliau menempatkan posisi niat ini sebagai hadis yang pertama. Jadi karena saking pentingnya niat bagi seorang mukmin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Hadis yang pertama, al-haditsul awal, an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya. Maksudnya pahala dia dapat dari
dari niat yang sudah ada pada dirinya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Rasulnya di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka hijrah orang itu yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapati, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai kepada yang ia niatkan, yaitu untuk hijrahnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perawi hadis ini adalah sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau adalah orang pertama yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu belum mendapat gelar Amirul Mukminin. Beliau masih gelarnya adalah Khalifatul Rasulillah, Khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Nah, suatu ketika ada orang memanggil sahabat Umar dengan ya Amirul Mukminin. Umar tersinggung. Kenapa, dari mana kau bisa dapatkan itu? Ya Amirul Mukminin. Amir itu berarti pemimpin, ya, pejabat. Mukminin orang-orang yang beriman. Umar nggak suka waktu itu dengan sebutan Amirul Mukminin. Ya, ibaratnya ini ketinggian. Dia orang yang sangat tawadhu. Dia tak suka dengan sebutan dan jabatan seperti itu, menyebutkan jabatannya sebagai apa. Dia tak suka. Maka apa penyebab engkau memanggilku dengan Amirul Mukminin? Ya, maka orang itu beralasan, kalau saya sebut khalifati Rasulullah, kalau saya menyebut khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah, yang pertama adalah Abu Bakar. Nanti kalau engkau wahai Umar, maka berarti khalifah yang kedua. Maka khalifahnya double, khalifati Rasulullah. Nanti saya khawatir orang yang datang selanjutnya nanti orang ketiga, maka jadi khalifati Rasulullah. Orang keempat, khalifahnya nanti 4, khalifati Rasulullah. Gak bisa panjang. Maka ditenangkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, wahai Umar, terimalah sebutan itu, ya. Dan ini adalah juga doa untuk kami, kita tahu ini. Maka sejak saat itulah beliau dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Maka Utsman pun disebut dengan Amirul Mukminin, Ali Amirul Mukminin. Bahkan nanti pada masa dinasti Bani Umayyah pun menyebutnya dengan Amirul Mukminin, bukan lagi khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu adalah orang-orang penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab, beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi nama orang dulu itu biasanya ada nisbat dengan nama berhalanya. Maka ada namanya Abdul Uzza, ya. Kayak paman Nabi Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Hud bin Razah bin Adi. Maka itu dari Bani Adi, dari klan Adi. Jadi dari banyak nih suku Quraisy, ada klan Adi, Hashim, Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ya, Bani Abdi Syams. Nah, ini beliau dari Bani atau klan Adi. Jadi suku Quraisy itu satu kota, itu kota Makkah. Maka ada Bani-baninya ini. Ada Nabi dari apa? Bani Hashim, ada Bani Abdi Syams, ada Bani Makhzum, ada Bani Adi, dan seterusnya. Nah, bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi al-Adli Abu Hafs Amirul Mukminin. Beliau mendapatkan kunyah atau sebutan Abu Hafs, Hafsah, karena anak beliau yang menjadi istri Nabi SAW adalah Hafsah. Jadi kunyah, kita ini bisa berhak mendapatkan kunyah
gelar yang nisbatnya biasanya kepada anak kita. Ya, anak kita ini umpamanya saya punya anak namanya Fatih, maka berarti saya Abu Fatih, Abdul Fatih, bapaknya Fatih. Ya. Di sini kenapa sahabat Umar kunyahnya lebih populer dengan Abu Hafsah? Karena di antara artinya di sini anak-anak beliau, putra-putra beliau ada Abdullah bin Umar, ada Asim bin Umar. Maka ini Hafsah inilah yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah karena beliau adalah istrinya Rasulullah. Maka kunyah itu biasanya dinisbatkan pada anak yang biasanya itu yang kalau tidak anak pertama atau anak yang punya pengaruh yang besar dalam keluarganya. Itu di budaya waktu itu orang Arab seperti itu. Biasanya anak laki-laki, Pak, karena kebanyakan punya itu laki-laki. Kecuali ada bapak nggak punya anak laki-laki, anaknya cewek semua. Nah ini berarti punyanya maka mau nggak mau anaknya yang perempuan. Imam Nawawi nggak nikah, kemarin kita bahas ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nggak nikah, beliau nggak nikah. Kenapa? Karena saking sibuknya nulis kitab. Bahkan salah satu kitab beliau yang terakhir itu Al-Majmu', Syarah Muhadzab, kitab fikih Syafi'i terbesar. Ya, itu baru berjual beli beliau sudah meninggal dunia. Ini dilanjutkan oleh muridnya. Ini saking sibuknya, beliau sampai nggak sempat kepikiran untuk nikah. Padahal kata Imam Ahmad, ada kemungkinan, dua kemungkinan kalau orang sudah cukup usia, tapi kok belum nikah, itu kemungkinannya cuma ada dua, kata Imam Ahmad. Ini kata pendapat beliau Imam Ahmad ini berdasarkan survei, kan? Udah cukup umur, udah mapan, ya. Karena menikah itu tidak harus betul-betul mapan, kan? Bisa jadi nanti setelah menikah baru mapan. Jadi ada dua kemungkinan, orang sudah cukup untuk menikah, tapi dia kalau menikah laki-laki nih. Maka kemungkinan kata Imam Ahmad ada dua. Yang pertama, dia orang yang banyak maksiat. Kenapa? Orang belum nikah pikirannya macam-macam. Bisa juga nanti dia pelampiasan dengan apa ini? Karena fitrahnya manusia ini dia punya nafsu, hawa nafsu, punya syahwat. Nah, bagaimana dia mau menyalurkan itu? Yang kedua, ya jadi dia belum nikah ini kemungkinan nih ya, dia pikiran yang macam-macam, ada keinginan untuk menyeleweng dan lain sebagainya. Ada kemungkinan yang kedua, kalau dia nggak banyak maksiat, kata Imam Ahmad, yushakku fi rujulatihi, diragukan kejantanannya. Kata Imam Ahmad itu ada cuma dua kemungkinan, orang sudah cukup umur tapi pernah nikah itu cuma dua. Yang pertama adalah dia banyak maksiat, bisa jadi dia banyak maksiat, atau bisa jadi nanti dia dilakukan kelelakiannya. Dia normal nggak sih? Nah gitu. Ya, kok bisa dia sampai usia ini belum bisa? Nah, ini ada dua kemungkinan terjadi. Ini bukan meledek orang, bukan, Pak. Ini lebih kepada dorongan supaya orang ini biar satu laki-laki dibilang nggak laki-laki, kan tersinggung. Ya kan? Masa laki-laki dibilang banci, kan? Kamu normal gak sih? Nah, atau dia banyak maksiat, ya supaya dia bisa meminimalisir maksiat itu dengan cara menikah. Dia lebih tenang, lebih pandangannya lebih tertutup, lebih terjaga kemaluannya. Maka dimana? Nah, makanya untuk kuliah ini biasanya dinisbatkan untuk anak laki-laki atau anaknya. Ya, Imam Nawawi karena beliau tidak punya anak, maka kunyahnya nama aslinya adalah Yahya. Maka kunyahnya karena Yahya di nama Nabi, kunyahnya nama ayahnya Nabi Yahya, yaitu Nabi Zakaria. Maka kunyahnya adalah Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nama aslinya adalah Yahya. Ayahnya bernama Syaraf. An-Nawawi nisbat kepada kampung halaman tempat beliau dilahirkan. Ibnu Abdul Bar, ya, beliau berkata
Islamnya Umar sebuah kemuliaan bagi Islam yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabir rajulaini ilaika, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan masuknya salah satu dua orang, satu dari dua orang yang lebih kau sukai ya Allah, yang kau cintai. Yang pertama Amr bin Hisham atau Abu Jahal, Amr dan yang satu Umar. Amr bin Hisham, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Secara logikanya memang Umar bin Khattab beliau ini lebih cenderung, lebih diprediksi untuk masuk Islam daripada Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal itu isinya cuma ngeyel. Tapi kalau Umar lebih menggunakan logikanya, beliau diam, tenang. Beliau itu baru marah gara-gara apa? Adiknya masuk Islam, Fatimah binti Khattab. Ya kan? Lu baru marah-marah membunuh Nabi. Ya kan? Dikasih tahu, ini adik kamu udah masuk Islam. Makanya disinilah Umar ini ya, dan beliau ini orang yang lebih cenderung hatinya ini lebih halus dibandingkan Abu Jahal. Ketika Ibnu Mas'ud ditendang oleh Abu Jahal di depan Ka'bah, maka orang yang menolong itu adalah Umar. Maka kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, wallahi innaka la khairur rajulain. Demi Allah, engkau adalah yang terbaik dari dua laki-laki. Wa ma adzunnu du'a Rasul yuhtibu, dan aku yakin, saya prediksi doanya Rasul itu gak mungkin meleset tertuju pada kamu. Maksudnya apa? Masuknya Islam salah satu dua orang, Umar, yang satu Amr bin Hisham, Amr atau Umar bin Khattab. Jadi memang sisi humanisnya itu beliau lebih kasar, lebih dapat daripada Abu Jahal. Sehingga Islam ini menjadi lebih mulia, lebih kuat. Nah, beliau mengikuti semua perang bersama Nabi. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat yang selalu ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dari perang Badar sampai perang Tabuk, beliau selalu ikut serta. Selama beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar, ya, itu selama 10 tahun 5 bulan. Ya. Beliau wafat syahid, ya, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam ketika orang Qadisiyah menaklukkan Persia. Ya, kemudian Fairuz, nama aslinya itu Fairuz. Fairuz ini nama bahasa Persia, Pak. Fairuz pakai Z ya, bukan pakai S. Fairuz pakai Z, pakai Fairuz itu artinya mutiara. Bahasa Arabnya lu'lu'. Ya, lu'lu' ini mutiara. Sehingga majikannya ini orang ditawan, dijadikan budak. Ditawan, kemudian hidup bersama dengan Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat. Dan karena Mughirah ini orang Arab, memberi nama tadinya Fairuz menjadi Abu Lu'lu'ah. Ya, Abu Lu'lu'ah, bapaknya mutiara. Tapi dia gak suka, dalam hatinya dia gak suka, karena dia itu pura-pura masuk Islam karena ingin menghabisi Islam dari dalamnya. Dia ingin melampiaskan dendamnya. Terbukti, ya, Abu Lu'lu'ah atau Fairuz ini menusuk Umar bin Khattab ketika sholat subuh dan melalui pelati yang sudah dilumuri dengan racun. Ya. Beliau syahid pada tanggal 4 Dzulhijjah 23 Hijriah pada usia 63 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi, khalifah Nabi yang meninggalnya sama 63 tahun, sama seperti Rasulullah, itu adalah Abu Bakar, dan Umar meninggalnya pas usia 63 tahun seperti meninggalnya Rasulullah SAW. Baik.
niat ini secara bahasa adalah maksud, keinginan dan lain sebagainya. Ada keinginan, jadi niat. Jadi bukan ya, orang sudah melakukan sesuatu berarti dia sudah niat. Menurut istilah, niat adalah keyakinan hati untuk melakukan sesuatu dengan diiringi azam yang kuat tanpa keraguan. Jadi keinginan hati, keyakinan hati untuk melakukan sesuatu karena dorongan keyakinan yang kuat. Ini adalah niat. Makanya kalau kita jumpai mungkin anak-anak kita ini, kita sering mungkin ngobrol sama teman-teman kita lagi main, main badminton. Biasanya dia selalu menang. Tiba-tiba orang tersebut teman kita ini kalah. Akhirnya kita ucap sarang suara niat. Nah gitu. Jadi ada ucapan kamu nggak niat. Kenapa? Jadi niat itu harus sinkron dengan amalannya. Kalau niat baik, pasti amalnya itu pasti baik. Tapi kalau niat dia tidak, azamnya tidak kuat, keinginannya tidak kuat, maka berbuah amalannya itu enggak baik. Jadi itu niat munculnya dari hati. Segala kebaikan itu munculnya dari hati. Kalau hati itu baik, maka insya Allah yang lainnya baik. Kalau itu buruk, maka semuanya akan buruk. Bahkan orang yang punya penyakit hati, Bapak Ibu sekalian, orang yang punya penyakit hati itu akan terpancar pada wajahnya dan juga anggota tubuhnya. Orang punya penyakit hati, orang suka hasut, suka marah-marah, pendendam, iri, dengki, itu wajahnya itu pasti ya tercermin dari hatinya, akan direfleksikan, akan nampak. Mungkin kalau orang hatinya bersih, dia orang baik, maka wajahnya pun akan bersinar. Wajahnya ini teduh, ya, melihatnya itu adem, ya, seperti itu. Tapi kalau orang punya penyakit hati, pasti wajahnya akan terpancar bagaimana suramnya hatinya, gelapnya hatinya. Baik, jadi setiap amalan harus disertai dengan niat. Kita mau sholat ini kita ada niatan apa. Bahkan perbuatan mubah sekalipun kalau kita niatkan untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Makan dan minum hukumnya mubah. Dulu washrobu ini, tapi kalau kita niatkan saya makan untuk kita atau kita ya, saya mendapatkan kekuatan untuk saya bisa beribadah kepada Allah, beramal saleh. Insya Allah kita akan mendapatkan buah pahala dari setiap yang kita kerjakan. Apalagi setiap amalan-amalan yang jelas itu ada perintahnya dari Allah dan Rasul berupa ibadah-ibadah. Terlebih ibadah-ibadah yang maksud, yang sudah pasti, yang sudah ada tata caranya dan tuntunannya. Dan niat itu tempatnya di hati. Jadi azmul qalbi itu adalah niat, azam di dalam hati. Tetapi kita juga tidak menafikan bahwa niat itu yang jelas yang kita sepakati semua ulama, niat itu tempatnya di hati. Adapun yang talaffuz bil lisan, niat yang diucapkan melalui lisan itu memang dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan melafalkan niat itu dibolehkan, bahkan mustahab, disukai untuk menuntun hati, apalagi orang-orang yang was-was. Itu boleh dengan mengkiaskan niat umrah atau haji, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian para ulama Syafi'iyah ini mengkiaskan itu, sehingga kalau kita jumpai kalau dalam mazhab Syafi'i orang dibolehkan untuk membaca niat, bahkan hukumnya mustahab, disukai, usolli, nawaitu. Dan kita tidak, artinya ini satu pilihan. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang itu diiyakan. Kalau dalam mazhab yang lain itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ini salah satu ranah khilafiyah. Jadi kita akui ada perbedaan pendapat seperti itu dan kita tidak boleh mengingkarinya. Apalagi kita mengatakan, oh ini salah dan ini mungkin seperti itu, karena mengkiaskan itu dalam mazhab Syafi'i itu sangat populer. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan, bahkan hukumnya mustahab. Ya. Cuma kalau saya pesan biasanya kalau sama
usholinya sebelum imam takbir. Kenapa Mas? Ya karena kalau yang saya khawatirkan kalau pas imamnya udah takbir Allah, takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, imam si makmum baru pada usholi, nanti dikhawatirkan si imam sudah selesai doa iftitah, imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, si makmum baru selesai takbiratul ihram sehingga dia tidak sempat membaca doa iftitah. Itu saya sarankan seperti itu. Kalau mau niat usholi mending bareng-bareng dengan imam. Jadi kayak gitu sebelum imam takbiratul ihram. Seperti yang saya jumpai di Malaysia itu, Malaysia madhab Syafi'i resmi, madhab negara. Jadi di sana kalau kita kan ormas ya, kembalikan ke ormas kan, amalan itu kan. Kalau di Malaysia itu resmi negara. Madhab Syafi'i itu madhab resminya negara. Cuma ada satu negeri, provinsi, negara bagian yang tidak sama persis dengan mayoritas, itu namanya negeri Perlis, itu ada. Ada satu yang agak berbeda. Jadi kalau Perlis ini berbeda. Sampai orang mengatakan Perlis itu Muhammadiyahnya Malaysia. Jadi apa namanya, dalam itu kalau baca usholi itu sebelum pada takbir, sehingga apa nanti jarak antara takbirnya imam dengan makmum itu tidak terlalu jauh. Coba kalau kita maunya imamnya sudah takbiratul ihram, si makmum baru usholi, maka yang terjadi adalah nanti khawatirnya imam sudah baca Al-Fatihah, si makmum belum sempat baca doa kita. Jadi saran saya kalau mau baca usholi, saya terangkan kepada yang membaca usholi madhab Syafi'i itu, saya terangkan seperti itu caranya sebelum takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya siapa? Imam. Insyaallah lebih aman. Tapi ulama sepakat hukum niat itu di dalam hati. Jadi kalau tidak baca usholi pun sudah sah sholatnya. Ada yang masalah, ada yang mengakui kalau niat itu harus dilafadzkan. Ini yang keliru, tidak. Harusnya niat itu cukup. Karena saya pernah mendengar ada yang bicara seperti ini. Kalau malamnya tidak nawaitu, ya, malamnya tidak nawaitu, baca nawaitu soal puasa Ramadan, itu berarti puasanya besok nggak sah. Ya, nggak sah, tapi nggak boleh batal, nggak boleh buka, harus dikodok nanti setelah Ramadan. Waduh, ini minggu gawe. Itu jadi ada seperti itu. Jadi kaidahnya bukan seperti itu. Jadi kalaupun lupa baca nawaitu nggak masalah. Yang penting kan orang yang namanya masuk bulan Ramadan, kata Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Abu Hanifah, niat 30 hari Ramadan atau 29 hari itu sudah bisa diborong malam pertama. Itu boleh. Kenapa? Secara fitrahnya manusia masuk bulan Ramadan pasti sudah kerentak nantinya aku harus poso sebulan. Ya kan? Pasti. Artinya cukup. Jadi kalaupun tidak setiap malam itu kata Imam Abu Hanifah boleh. Yang penting hatinya pasti sudah kerentak. Saya Bismillah, saya mau puasa selama 1 bulan pada malam pertama. Itu pasti fitrahnya, maksudnya nalurinya seperti itu. Sudah mindset sudah terkata. Jadi intinya kita sepakat niat tempatnya di dalam hati. Adapun yang melalui lisan itu hanya untuk membantu saja. Kalau dalam menurut ada Syafi'i. Kalaupun tidak dilafadzkan, tetap sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya tetap sah. Dan Allah tidak akan menerima amalan tanpa disertai niat. Jadi harus ada niatnya. Kita sholat niat sholat seperti itu. Ya. Mau puasa kita niat puasa. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan ganjaran balasan apa yang sudah dia niatkan. Niat yang paling sempurna kata para ulama itu memenuhi 3 hal. Nah ini penting nih. Jadi ada niat itu harus meliputi 3 hal supaya ibadah kita ini semakin berbobot. Apa 3 hal yang harus kriteria yang harus terpenuhi dalam kita berniat kepada Allah ketika melaksanakan satu ibadah? Yang pertama adalah niat karena untuk ibadah. Yang pertama, kita mau sholat, kita niat ibadah sholat. Itu yang pertama. Ini penting. Yang kedua, niat
niat hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Makanya tadi disebutkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang akan membalas. Jadi yang pertama niat untuk ibadah kepada Allah dan niat hanya untuk Allah. Dan yang ketiga adalah niat menjalankan perintah Allah. Ini niat yang harus kita sempurnakan. Harus semuanya ada. Niat untuk Allah, niat untuk ibadah, dan niat untuk menjalankan perintah Allah. Karena apa? Ada orang yang sholat hanya untuk menjalankan perintah saja, ya kan? Ya, yang penting saya sudah melakukan ini, sholat selesai. Dan kebanyakan orang yang hanya menjalankan perintah saja tanpa dia niat hanya untuk Allah dan untuk ibadah, biasanya kualitas ibadahnya ini kurang maksimal. Sholatnya kurang tumanina, sholatnya kurang khusyuk. Maka tiga hal ini harus terpenuhi. Niat untuk Allah, niat karena untuk ibadah, dan niat karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kayak kita berwudu. Bapak Ibu berwudu. Wudu ini satu amalan yang bisa menjadi sarana untuk melakukan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Contoh, dengan berwudu kita boleh memegang mushaf baca Quran. Dengan berwudu kita bisa sholat. Ya kan? Dengan berwudu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi jangan sampai kita wudu itu hanya untuk menghilangkan hadas saja. Tapi kita wudu karena untuk Allah dan karena untuk menjalankan ibadah sebagai sarana kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi tidak hanya untuk membuang atau mengangkat hadas yang melekat pada diri kita. Itu penting. Ya, itu tiga hal yang harus terpenuhi kita dalam setiap berniat. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan kembali sesuai yang dia niatkan. Itu apa? Pada saat itu hadis ini turun ketika Rasulullah ini dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dan ada beberapa sahabat, ada seorang sahabat yang sahabat ini berniat di Madinah kelak dia akan melakukan aktivitas, saya bisa nanti berdagang dan lain sebagainya, atau saya bisa menikah dengan orang sana. Ya. Maka disinilah maka Rasul ingin menjernihkan niat para sahabatnya supaya mereka ini hijrah hanya murni karena Allah. Karena Bapak-Bapak sekalian, banyak sekali ya di antara sahabat itu yang ketika hijrah ini pasangannya itu banyak yang belum masuk Islam. Waktu itu di era Makkah masih berpasangan dengan istrinya dan suaminya. Jadi lalu ketika lantas mereka sudah hijrah, akhirnya yang tadinya punya istri kemudian jadi jomblo. Makanya ada penduduk Ansor Madinah ini kan waktu sebelum datang Islam kan orang Arab dulu istrinya banyak-banyak, lebih dari 4. Maka Islam turun ya. Di surah An-Nisa ini mangkipu maqabala minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan ini 2, 3 atau 4. Maka saking kuatnya persahabatan antara kaum Muhajirin dan Ansor, sampai kaum Ansor ini ada yang punya istri lebih dari 4 kemudian diceraikan dan dinikahkan, diberikan kepada saudara yang kaum Muhajirin yang datang dalam keadaan belum punya istri. Karena apa? Istrinya sudah ditinggal di Makkah karena musyrikah. Dan juga yang perempuan pun demikian. Jadi begitulah. Jadi harus niat karena Allah. Kalau insya Allah kita niat untuk Allah, maka insya Allah keseret jadi urusan dunia ini keseret. Makanya dalam memaknai dan menafsirkan makna hijrah dan macam-macamnya, hijrah ya ini adalah pindahnya seorang muslim dari negeri kafir menuju negeri Islam. Itu hijrah. Karena waktu itu Mekah adalah darul kufar, negeri orang kafir, orang musyrik. Maka hijrah ke Madinah yang sudah terjadi bai'ah Aqabah 1 dan 2
ada janji setia, sumpah setia penduduk Madinah akan menyambut Nabi dengan masuknya kepala suku yang ada di Madinah, maka Nabi mendapatkan suaka, ya, mendapatkan suaka dari penduduk Madinah, dan akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah atau Yathrib dulu namanya. Dan diberikan nama Madinah Munawwarah, Al-Madinah Munawwarah, yaitu kota yang mendapatkan cahaya. Maka hijrah ini ada 3. Secara bahasa hijrah ini artinya meninggalkan. Adapun secara istilah meninggalkan negeri yang tidak kondusif menuju negeri yang lebih kondusif. Hijrah ada 3. Yang pertama hijrah makaniyah, yaitu hijrah tempat, yaitu meninggalkan tempat yang kufur atau yang penuh dengan maksiat menuju tempat yang islami dan penuh dengan ketaatan, supaya kita ini ibadah lebih khusyuk, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa khadra'at timan." Jauhilah oleh kalian khadra'at timan. Sahabat bertanya, "Wa ma khadra'ut timan ya Rasulullah?" Apa itu khadra'ut timan ya Rasulullah? Al-mar'atul hasna fi bi'atin sayyidah. Perempuan cantik tapi tumbuh di lingkungan kaum yang tidak baik. Khawatirnya ini perempuan cantik tumbuh di lingkungan tidak baik, nanti jangan-jangan, maaf bahasa kita mungkin, ini jangan-jangan perempuan cantik nanti tidak terjaga akhlaknya. Ini dikhawatirkan seperti itu, atau mungkin nanti orisinalnya jangan-jangan ini baik-baik kan ya. Nah, bisa jadi gitu. Maka hijrah makanya tempat dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Kemudian yang kedua hijrah amaliyah, hijrah secara amal, itu meninggalkan maksiat, orang bertaubat. Makanya ada istilah hijrah, gitu, orang harus hijrah. Nah, gitu kan? Bukan berarti hijrah meninggalkan rumahnya menuju rumah yang baru, enggak, tapi hijrah dari perbuatan dosa di masa lalu, taubatan nasuha kepada Allah, kemudian memulai lembaran yang hijrah. Ini ada kan? Sekarang kita sering mendengar istilah hijrah, kan? Ya taubat lah ya. Kemudian yang ketiga adalah hijrah amil, hijrahnya pelaku maksiat, yaitu menjauhi dan meninggalkan ahli maksiat. Jadi meninggalkan maksiat ternyata tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Yang penting lagi itu adalah meninggalkan komunitas yang maksiat. Jadi jangan berteman dengan teman yang ahli maksiat. Karena orang sudah hijrah, tapi masih berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka ada kemungkinan dia untuk kembali di situ. Makanya hijrahnya ada 3 kata para ulama: hijrah tempat, hijrah dari perbuatan, dan hijrah meninggalkan teman-teman yang bisa mengembalikan dia, menjerumuskan dia untuk apa? Melakukan kemaksiatan yang sama di masa yang lalu. Ya. Jadi komunitas yang penuh dengan maksiat itu harus dididik. Dan hijrah ini tidak bisa sendirian. Hijrah ini harus berkelompok. Masuk surga aja harus rame-rame. Artinya apa? Kita harus meninggalkan komunitas yang buruk dan menuju komunitas kelompok yang baik-baik. Hadir ke tempat-tempat yang penuh dengan orang baik, masjid, majelis taklim. Dan itulah hijrah meninggalkan pelaku maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya paparkan, penjelasan tentang hadis yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya, hadis-hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.